Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, untuk materi pada hari ini adalah qalqalah. Qalqalah. Ini tulisan Latin dan sebelahnya tulisan Arabnya. Qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah menurut bahasa artinya pantulan atau memantul. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid itu ilmu tata cara membaca Al-Quran agar bacaannya baik dan benar. Maka anak-anak pelajari ilmu tajwid. Menurut ilmu tajwid, qalqalah bermakna memantulkan bunyi huruf tertentu baik karena sukun atau harokat mati asli, tidak dibuat-buat, atau karena waqaf, artinya dimatikan. Nah, untuk lanjutnya, jadi huruf-huruf tertentu. Qalqalah memiliki 5 huruf. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada berapa huruf qalqalah? Ada 5 huruf. Apa saja? Ba, jim, dal, to, dan qaf. Apa ulang? Ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, untuk agar mudah menghafalnya, biasanya disingkat, diucapkan dengan baju di toko. Baju di toko. Ingat qalqalah, ingat ini, baju di toko. Macam-macam qalqalah. Qalqalah ada 2 macam, yaitu qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra. Apa itu qalqalah sughra? Qalqalah sughra artinya pantulan yang kecil. Jadi memantulnya kecil. Yaitu suatu bacaan dibaca qalqalah sughra apabila terdapat huruf qalqalah di tengah kata yang berharokat sukun atau mati asli. Nah, ini huruf qalqalahnya tadi, baju di toko. Jadi di atas huruf qalqalahnya ini ada tanda sukun atau mati asli. Nih, terletak di tengah kata. Ini yang perlu digarisbawahi. Contoh qalqalah sughra. Yang pertama, yabtahu. Dilihat yang ada warna merahnya ini adalah huruf qalqalah. Hurufnya apa? Ba. Yang di atasnya berharokat
sukun. Bacanya yabtagu. Jadi memantul yab. Nah, pantulannya kecil. Kenapa? Karena di tengah kata ini terdapat huruf ba berharokat sukun. Nih. Yang kedua, contohnya yaj'alu. Nah, ini terdapat huruf jim berharokat sukun. Ini hurufnya yang pafuat warnain merah. Nah, ini huruf qalqalah. Yang ketiga, ada roka. Nah, tidak boleh roka, nggak boleh, tapi dipantulkan roka. Nah, ini terdapat huruf qalqalah ya, dal berharokat sukun. Kemudian yang keempat, mau. Karena terdapat huruf to berharokat sukun. Nah, ini diperhatikan. Kalau ada huruf qalqalah baju di toko di tengah kata, sukunnya ini asli, maka disebut qalqalah sukun. Yang terakhir, iqra. Contoh terakhir ya, terdapat huruf qaf berharokat sukun. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Nah, nanti Pak Fuad beri tugas kalian cari qalqalah sughra. Yang pertama, yang kedua, qalqalah kubra. Apa itu? Qalqalah kubra artinya pantulan yang besar. Suatu bacaan dibaca qalqalah kubra apabila terdapat huruf qalqalah di akhir kata yang dibaca waqaf atau dihentikan atau disukunkan. Nah, ini huruf qalqalah ini di akhir kata, paling akhir ya, catatan paling akhir, diwakafkan atau dimatikan. Contohnya, perhatikan contoh qalqalah kubra. Yang pertama, waqaba. Nah, karena dibaca qalqalah maka waqab ya. Jadi pantulannya besar. Waqab. Terdapat huruf ba di akhir kata. Nih huruf ba-nya. Nah, ini diwakafkan, disukunkan. Aslinya tidak sukun. Aslinya ini fathah ya. Yang kedua, contohnya al-buruji, dibaca al-buruj. Awalnya al-buruji dibaca al-buruj. Terdapat huruf jim di akhir kata. Ini dia paling akhir ya. Yang ketiga, contohnya ahadun, dibaca ahad. Qul huwallahu ahad. Biasanya diwakafkan, tidak kayak seperti ini. Qul huwallahu ahadun. Nah, enggak, tidak seperti itu. Jadi diwakafkan, dibaca qalqalah kubra. Nah, terdapat huruf dal di akhir kata ini. Kemudian yang keempat, muhitun, dibaca muhit. Terdapat huruf to di akhir kata. Yang kelima, khalaqa, dibaca khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi anak-anak, untuk catatan, kalau huruf qalqalahnya ini di tengah, kembali ya,
Kalau huruf qalqalahnya ini di tengah kata, ini di tengah ya, maka disebut qalqalah sughra. Catatannya itu. Sebaliknya, kalau huruf qalqalahnya ini di paling akhir kata, ini baju di toko ini di akhir kata, maka disebut qalqalah kubro. Paham semuanya? Insya Allah paham. Oleh karenanya anak-anak, ini nanti Pak Fuad akan beri tugas, silakan nanti dikerjakan, cari bacaan qalqalah sughra dan qalqalah kubro. Demikian yang dapat Pak Fuad sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau belum paham, bisa bertanya dengan menulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.